Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut penerawangan saya barusan, ini masih ada yang belum fokus nih Bu-Ibu nih. Ketahuan ada yang belum jawab salam tadi. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Iya, dampak deket yang Bu Haji itu jadi ketularan dukun saya teh. Ketularan jadi we ketingali jadi teh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhil balad. Alladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, damang sarayana. Alhamdulillah di tengah situasi ini kita masih bisa ngaji, ya. Masih bisa berkumpul, mengumpulkan pundi-pundi apa ya? Amal kebajikan. Pundi-pundi amal kebajikan kata Pak Ustadz untuk bekal kita nanti di akhirat sana. Ini kayaknya menurut penanaman saya lagi nih kayaknya nggak bakal lama kita nih, ya kan? makanya harus siap kita kapanpun, dimanapun, ketika Allah mengambil haknya. Karena kita ini adalah milik Allah, bukan milik suami, bukan milik anak, bukan milik saudara, bukan milik bupati, bukan milik siapapun lah. Kita ini milik Allah. Jadi kapanpun dipanggil, kapanpun Allah meminta kembali, kita harus siap. Mudah-mudahan semuanya sehat, zahir dan batinnya. Bukan hanya zahirnya yang sehat. Kalau saya kebetulan lagi kurang sehat dompetnya. Kami punya tuh corona mah bubuk, sadaya mah masalah perekonomian mah. Nu sehat, gering kabeh. Ibu-ibu maaf ya kalau bahasa Sunda saya agak sedikit lembut. Karena memang saya bukan orang Sunda asli. Jadi Sundanya agak lemes gitu Bu. Jadi nggak usah tersinggung kalau ada kata-kata Sundanya lemes gitu. Kadang-kadang sok keceplosan gitu kan. Makanya saya gunakan bahasa Indonesia aja lah, nggak pakai bahasa Sunda. Kecuali yang keceplosan aja itu. Karena sok keceplosan dia. Ibu-ibu masih ingat materi minggu kita yang lalu Bu? Yaitu tentang klasifikasi ya. Bu Haji kayak sok ngambek saya pakai bahasa kieu teh.
naon itu teh? Macam-macam atau jenis-jenis pasangan ya, mari kita bahas ya. Ya kan? Ada pasangan fisik, ada mitra, dan juga ada pasangan batin. Yang pertama pasangan biologis, terus sebagai mitra, sebagai yang terakhir sebagai pasangan batin. Kita di kategori yang mana, silahkanlah kita identifikasi sendiri ya kan. Kita koreksi diri kita pribadi masing-masing. Kita sudah di level mana ini. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan materi yang mungkin para sebagian ustadz, sebagian ulama, sebagian ajengan belum menyampaikannya. Jadi saya menyampaikan yang belum aja. Saya nggak akan menyampaikan masalah fikih, masalah hukum halal haram ini boleh nggak boleh, nggak. Itu udah banyak lah yang menyampaikannya ya. Jangan-jangan mungkin ibu-ibu pun masalah itunya lebih jago daripada saya gitu ya. Hah? Ya sekatalar lah masalah begitunya. Nah, yang saya sampaikan adalah materi-materi yang memang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita sendiri lupa keasikan ibadah, tapi lupa sama diri sendiri. Lupa sama keadaan kita sendiri, akhirnya makanya banyak kejadian yang istilah kesurupan teh ya, nah urusan Pak Haji ya kesurupan banyak. Nah itu akibat apa? Akibat manusia itu tidak mengenal dirinya. Orang bilang kesurupan, padahal sebenarnya sedang terjadi gangguan kejiwaan. Jis, Quran baca Jis. Boleh kita lihat di surat Yunus ayat 57. Ibu ada yang bawa Quran nggak? Kalau bisa mah minggu depan bawa Quran Bu ya. Mudah-mudahan ini kajian kita ini berkesinambungan lah, continue gitu. Jadi nanti materinya materi bersambung gitu. Ayat 5 berapa? 53. Ayat 57. Ada? Ada. Coba tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izah min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu mau'izah, pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmah bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Ngerti nggak Bu maksudnya? Ya ayuhan nas, hai manusia. Tulisan saya rock and roll Bu ya. Yang penting bisa dibaca ya Bu ya. Karena dari dulu saya memang nggak suka menulis. Karena tulisannya kayak dokter. Hai manusia. Kalau secara bahasa nih Bu ya. Ini kalimat apa ya kira-kira? Yang Ibu tahu nih. Jadi ya kita ini dua arah aja biar apa? Maksudnya biar jangan saya aja yang ngomong. Artinya kita komunikasinya dua arah saja, biar hidup, majelis taklimnya biar hidup. Kalau secara bahasa nih, kira-kira ini jenis kalimat apa?
Ya, ngajak, Seruan. seruan. Hai manusia, hai manusia, langsung nyanyi sih bu. Ayo bu, nyanyi, saya juga hobi nyanyi bu. Nah saya lagunya lagu metal bu. Itu saya lagunya. Kor, hai manusia, kau deja, aku mau izoh. Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran, ujaran, petuah. Namun bahasa Sundanya petuah apa bahasa? Nasihat. Nasihatnya bukan nasihat dari manusia, bukan nasihat dari orang yang panik kan, kadang-kadang orang sok memberi nasihat. Aduh, banyak Tuhannya. Kenapa? Ini suamiku nih selingkuh aja, memang kurang ajar itu suamimu itu. Malah jadi penghasut kan? Bukan menasehati. Malah dipanas, udah kamu selingkuh aja juga kan? Udah, taruhan aja di kan. Selingkuh dengan selingkuh lagi berarti kan. Terus kalau kira-kira ini adalah kalimat ngajak, Allah ngajak kemana bu ini? Nah, sebenarnya ini jenis kalimatnya jenis kalimat panggilan atau seruan. Jadi Allah memanggil ini. Allah memanggil. Siapa yang dipanggil? Jawabnya, siapa yang memanggil? Allah yang memanggil. Siapa yang dipanggil? Manusia. Berarti Allah memanggil manusia. Kita manusia bukan bu? Manusia insya Allah ya. Berarti Allah memanggil siapa? Memanggil kita. Ini yang disebut dengan namanya, kalau dalam perkuliahan disebut dengan teori apa? Jadi lupa, silogisme. Jadi kita memahami ayat langsung kena ke diri kita sendiri, langsung kita relevansikan ke diri kita sendiri. Berarti Allah memanggil kita, karena kita adalah manusia, kita bukan monyet kayak kata Darwin gitu kan. Kata Darwin katanya manusia dari monyet katanya. Ya bos ada, manusia dari monyet katanya kan. Itu kata Darwin. Dari sini aja kita udah agak tercengang kan? Karena selama ini dalam pikiran kita, dalam benak kita, dalam paradigma kita, kalimat Allah memanggil biasanya berhubungan dengan apa bu biasanya? Dengan haji atau mati ya? Ya kan? Biasanya begitu. Masyarakat kita, terutama Indonesia nih, menghubungkan haji dengan kalimat panggilan Allah. Kapan mau ke Mekah nih? Belum ada panggilan. Kita suka gitu kan, belum ada panggilan. Aduh, terlalu cepat itu panggil Allah. Baru kemarin ketemu, udah dipanggil lagi Allah. Nah, di ayat ini menerbitkan pemahaman bahwa sebenarnya Allah sering memanggil kita. Lewat apa Allah memanggil kita? Lewat kalamnya di Quran. Cuma karena kita jarang membuka Quran, jarang mengkajinya, maka panggilan Allah ini tidak intens kita rasakan. Yang kita rasakan, ya kan, panggilannya panggilan dapur, ya kan, panggilan suami,
panggilan anak, panggilan shopping, panggilan WA. Hah? Jadi tidak ingin kita rasakan itu. Nah, apa isi panggilannya? Isi panggilannya adalah Allah menginformasikan bahwa Dia sebagai Rob mendatangkan mau'izah, yaitu pelajaran, ujaran untuk kita. Bukan cuma pelajaran, tapi juga pelajaran dan ujaran itu berfungsi sebagai apa? Sebagai syifa, wasifa ulima fi sudur, sebagai terapi bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada kita. Tercengang lagi, wah. Ibarat dia ujuk-ujuk, ya kan? Ada dokter kasih obat ke kita. Minum obat. Berarti kita lagi apa tuh? Lagi sakit. Kita lagi sakit. Sama, Allah juga begitu. Nih, obat buat kamu. Berarti kita lagi, Allah tahu kalau kita lagi sakit. Sakitnya ini bukan sakit fisik, tapi lima fi sudur. Nah, sudur ini dari kata sadar, Bu. Saudaro, sadar. Jadi kesadaran kita yang sedang mengalami gangguan. Secara fisik sehat, wah cakep, ganteng, tampan, gelis. Tapi jiwanya galau. Urusan ngaji aja kadang-kadang bisa bikin galau, Bu, ya. Urusan ngaji, aduh, bekal lagi karena ngaji. Emang ngaji udah bawa bekal, gimana? Langsung, ya kan? Hati jadi tengena. Hati jadi tengena. Inilah, berarti manusia ini, kita ini adalah orang-orang yang sedang mengalami sakit, Bu. Banyaklah contohnya. Banyak contohnya. Kita ini sedang sakit. Kadang-kadang niat bagus bisa jadi malah sakit. Niat bagus nih kan, Bu Haji rek bangun masjid. Tapi tantangan dari masyarakat, wah begini begitu, ujungnya jadi sakit, jadi stres. Apalagi yang namanya makhluk yang berjenis kelamin wanita berbeda sama laki-laki. Yang berjenis kelamin wanita ini justru lebih banyak berpeluang mengalami gangguan kesadarannya. Tetangga beli motor baru, ya kan, PCX kan, langsung panas tiris. Nah, itu tandanya kita sedang sakit. Langsung panas tiris itu. Masalah
masalah makan aja bisa jadi panas diri, bisa jadi diri, bisa makan aja. Belanja barang-barang ke pasar, ibu tukang sayur dikerumunin sama ibu-ibu. Lihat ibu-ibu yang lain beli daging, kita beli ikan asin, sakit langsung ngering tuh bu ya. Nah, itu bukan kata Allah ya Yohanes kalau aja aku mau yuzami rabbiki wa shifa'u lima fis sudur. Makanya ngaji nih Quran. Ngaji. Orang yang kurang ngaji maka tingkat kesakitannya akan semakin tinggi. Yang ngaji aja kadang-kadang sakit kok. Gitu. Yang ngaji nih, ayo ngaji. Mana yang ngaji? Sakit itu. Ngapain kita ngurusin orang coba? Mana yang itu aja? Jangan. Duduk ya, duduk. Nah. Kadang-kadang ibadah juga pun dijadikan ajang kesombongan. Wah, selfie tertahajud. Sakit itu. Ini orang sakit tertahajud ya, gitu kan. Memang dia di dalam hanya ini kejujuran, benar-benar kejujuran diri kita lah yang bisa menjawabnya. Hanya kita lah yang tahu. Orang lain nggak tahu. Nah, makanya berdasarkan ayat inilah nanti ke depan mana sih penghapus itu? Oh ya, saya akan memberikan materi yang temanya adalah, yang judulnya adalah Binayatul insan. Bina itu apa? Membina, membangun ya. Membangun kemanusiaan. Membina, membangun kemanusiaan. Membina manusia. Pembinaan kemanusiaan. Diri kita ini perlu dibina. Diri kita ini perlu dibangun. Kenapa ya? Karena kita sakit. Ibarat orang kolot baheula kaji diri kan, maksud sebenarnya kan kaji diri. Nah, lebih kurang begitulah. Karena setelah kita mengenal diri kita, nanti kesananya baru kita bisa mengobatinya gitu secara mandiri. Gitu. Saya kasih satu contoh ya. Bukti kalau kita ini sedang sakit lewat ayat. Surat berapa nih yang masalah suatu aja kemarin? Dibenci suatu surat berapa tuh? Yang masalah rumah tangga tuh. Di surat An-Nisa 128. Coba baca. Ini contoh ya Bu ya. Contoh dalam diri kita ini, dalam kesadaran kita ini ada penyakit. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. An-Nisa 128. Betul? Benar. Di bawah. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radun fala junaha 'alaihima ayusliha bainahuma sulha
wasulhu khair wa uhdiratil anfusus suh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini masalah rumah tangga nih, Bu. Masalah rumah tangga yang kerap terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Kata Allah, ya kan? Nih, as-sulhu khair. Sulhu itu artinya islah, damai, hidup harmonis. Damai, rukun, hidup harmonis, atau disebut dengan islah. Islah itu lebih baik, kata Allah. Tapi wa uhdiratil anfus syuha. Karena adanya dimensi syuha pada diri kita. Syuha, ada istilah Quran itu disebutnya syuhau. Ini dimensi ini, dimensi dalam diri kita. Apa syuha itu? Jadi, syuha itu adalah satu dimensi yang menghalangi, ya, menghalangi setiap orang untuk bisa hidup rukun, bisa hidup harmonis, bisa hidup damai dengan orang terdekatnya. Dalam hal ini adalah suami dengan suaminya ini. Jadi kalau ada suami istri yang tidak rukun, ini berarti dimensi ini sedang menjangkit dalam dirinya. Suhan. Susah akrab. Jadi udah dingin itu penyakit itu. Secara psikologis itu penyakit. Dalam psikologi disebutnya antisosial. Jadi dia nggak bisa lagi ketika berhadapan dengan orang lain itu semuanya salah aja. Dialah yang benar. Nah ini penyakit. Ini penyakit. Awas. Banyak orang nggak tahu ini. Banyak nggak menyadari. Dengan anak sendiri dari paseak terus. Yang suami paseak terus. Terus begitu. Nah. Itu penyakit, Bu. Penyakit. Lihat ini, Bu. Mungkin rata-rata begini. Banyak teman-teman saya banyak menyaksikan orang hidup dalam kehidupan berumah tangga. Rumah tangga berjalan tapi tak kunjung, keharmonisan tak kunjung datang. Tapi rumah tangga berjalan terus. Ada yang digantung, ya kan? Dibilang istri bukan, dibilang bukan istri kene. Suhan. Kok? Gak bisa bergaul, gak susah lah untuk harmonis. Awas. Nah, bagaimana cara mengatasi dimensi ini? Nah, kata Allah adalah islah. Islah itu khair, islah itu lebih baik. Guys, yang lalu biarlah berlalu. Nah, kita hidup untuk masa lalu apa untuk masa yang akan datang? Simpel kok hidup ini sebenarnya gitu. Kok ribet sih? Kita ini ngaji ini untuk masa lalu apa untuk masa yang akan datang, Bu?
ilmu yang kita dapatkan dari hasil pengajian itu adalah dijadikan sebagai pemandu, sebagai pengendali untuk menghadapi dunia yang buas ini. Memang dunia ini buas. Dunia ini buas, buas sudah ini. Jangankan orang lain, kadang-kadang saudara sendiri pun dimakan, Bu. Dimakan saudara sendiri juga. Hanya urusan materi duniawi. Buas. Makanya perlu ngaji. Biar apa? Dengan ngaji kita bisa menjinakkan dunia. Jadi pawang dunia kita nih, Pak. Ngaji. Jadi pawangnya kita. Jangan kita yang diterkamnya, tapi kita yang jadi pawangnya. Dunia di genggaman. Begitu. Dan itu harus pakai ilmu, harus pakai ngaji, harus pakai risalah, harus pakai Quran. Dengarin kata ulama Qurani. Puas dunia. Nah, itulah, ini satu contoh. Satu contoh. Bu, sampai jam berapa, Bu? Bisa kejong-jongan saya. Gitu. Nah, jadi mari kita koreksi diri kita pribadi masing-masing, kita introspeksi diri kita pribadi masing-masing. Kita nggak usah ngurusin orang dari sini ke depan. Ngurusin diri sendiri aja udah repot, Bu. Emang saya ngaji ini buat ibu? Enggak, Bu, buat saya sendiri. Saya gak ribu, Bu, hidup kan. Apalagi supir kan di jalan tuh kan, wah panas punya. Kadang-kadang dengan supir ugal-ugalan si anjing keluar ya tadi, saya tadi rusak hati karena keluar kata-kata kasar. Goblok, saya tergok. Jadi mari kita koreksi diri kita pribadi masing-masing, kita perbaiki, kita jadikan ilmu yang ada sama kita bukan untuk nembak orang, tapi untuk obat bagi hati kita sendiri. Ngapain sih ngurusin orang? Mau rebutan surga gitu. Surga mau udah ada kuncinya kok. Nah, ini harus kita sadari. Kita sedang dalam kondisi sakit. Sakit ini bukan salah loh, Bu, awas. Sakit itu bukan sebuah kesalahan, bukan. Sakit hanyalah bagian dari proses regulasi kehidupan, bukan kesalahan. Yang penting kita tahu apanya, tahu bagaimana cara menyembuhkannya, gitu loh. Corona, apa salah corona? Bukan. Dia hanyalah bagian dari regulasi kehidupan. Kita yang harus bisa menyesuaikan diri menghadapi itu. Makanya banyak nanti ayat-ayat yang seakan-akan negatif. Bukan. Tidak, bukan negatif. Dia hanya bagian dari proses regulasi kehidupan saja. Itu kira-kira.